Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan. Kembali kita diberi kesempatan oleh Tuhan pada malam hari ini untuk kita mengikuti ibadah doa penyembahan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan begitu melimpah di dalam kehidupan kita sampai detik ini. Mari saya undang seluruh jemaat untuk kita sama-sama bangkit berdiri. Kita mau menyerahkan ibadah kita pada malam hari ini ke dalam kuasa Tuhan, agar Tuhan sendiri yang berhadirat di dalam ibadah kita, menjamah setiap pribadi lepas pribadi yang mengikuti ibadah malam hari ini. Mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa. Bapa Allah yang baik, kami bersyukur untuk segala kemurahan kebaikan Tuhan yang selalu baru setiap pagi kami rasakan. Setiap hari kami terus merasakan kemurahan kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Dan pada malam hari ini Tuhan, kami rindu untuk datang menyembah Engkau, meninggikan Engkau, memuliakan nama-Mu yang kudus. Layakkan setiap kami Tuhan. Ampuni setiap dosa pelanggaran kami yang kami perbuat, yang kami pikirkan, kami perkatakan. Biar darah anak domba menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, roh kami, hati, pikiran kami ini Tuhan. Untuk kami dapat layak dengan segenap hidup kami. Kami menyembah Tuhan, kami meninggikan, memuliakan, mengagungkan Engkau. Terima kasih Tuhan, Kau urapi kami dengan urapan yang baru daripada Roh Kudus, agar kami benar-benar di dalam satu kesatuan, di dalam Roh-Mu Tuhan. Dimanapun kami berada, dalam satu kesatuan roh kami menyembah Engkau. Kami dapat menerima kebenaran firman-Mu. Dan biar kami terus dapat menjadi penyembah-penyembah yang benar, yang menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Segala kuasa pekerjaan iblis setan yang ingin mengganggu jalannya ibadah kami, konsentrasi kami pada malam hari ini, kami mau bersatu hati, kami mau usirkan semua kuasa kegelapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kau pergi keluar dari seluruh rumah kami, dari gedung-gedung kami Tuhan. Kami percaya ada Roh Kudus, darah anak domba yang membungkus setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami mau mulai ibadah doa penyembahan kami pada malam hari ini, dan kami serahkan seluruhnya di dalam satu nama, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita memujikan satu pujian, dengan apa akan kubalas, sebab Dia adalah Allah yang setia, Dia adalah Bapa yang mulia. Kasih-Nya selalu dan akan selalu limpah di dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Mari kita mau katakan, Kau Allah yang setia. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan. Kau pulihkan hidupku, Kaulah segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Mari kita memujikan kembali Kau Allah yang setia. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia. Kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, amin, amin. Hidupku dalam-Mu, terima kasih Tuhan. Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur dengan apa kan ku balas? Kami mau sembahkan segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur dengan apakah kan ku balas segala kebaikan-Mu? Kami mau bersyukur. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Oh, kami mau bersyukur selamanya. Oh, kami mau bersyukur selamanya. Oh, selamanya. Mari saudara kita mau bersyukur, ucapkan syukur kita. Bersyukur selamanya Tuhan. Terima kasih selamanya bersyukur. Selamanya bersyukur buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa buat kesetiaan-Mu Tuhan. Selamanya kami bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan.
buat harapan yang sejati yang ketemukan di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Begitu besar kasih setia-Mu, begitu besar kebaikan-Mu, begitu besar kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih ya Bapa, begitu besar kasih setia-Mu Tuhan. Begitu besar kebaikan-Mu, kemurahan-Mu Tuhan menghiasi kehidupan kami. Begitu besar Tuhan kemurahan-Mu merancang kehidupan kami Tuhan. Rancangan yang tidak pernah terpikirkan dalam kehidupan kami. Rancangan yang kami tahu pasti bahwa itu adalah rancangan yang indah, yang Kau sudah tetapkan untuk kehidupan kami. Kami tahu Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan kami. Karena kami tahu ada keselamatan yang kekal di dalam-Mu. Kemurahan-Mu begitu besar menghiasi kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Dan selamanya kami akan bersyukur Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Mari kita mau katakan Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Katakan sekali lagi, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku Tuhan. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semuanya berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Aku
semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Engkau adalah Allah yang selalu baik dalam kehidupan kami, Tuhan. Dan kami tahu salah satu bentuk wujud kebaikan-Mu dalam kehidupan kami adalah firman-Mu. Karena itu Tuhan, biar pada malam hari ini kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman-Mu Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang memerdekakan kehidupan kami. Kebenaran firman-Mu yang menyucikan kehidupan kami. Yang membentuk kehidupan kami semakin hari semakin serupa dengan-Mu Tuhan. Kebenaran firman-Mu yang menjadi landasan untuk kami dapat menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Tolong kami Tuhan, urapi kami semua pada malam hari ini. Berbicaralah kepada kami semua pribadi lepas pribadi Tuhan. Biar Roh Kudus sendiri yang bekerja dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Kau urapi kami, terlebih Kau urapi hamba Tuhan, untuk kuasai lidah mulut pikiran hati ini Tuhan, untuk dapat menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi kami semua. Terima kasih Bapak, terima kasih, kami bersyukur pada malam hari ini, dan kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya ucapkan kembali Shalom. Biar kiranya damai sejahtera Allah, cinta kasih kemurahan Tuhan terus menyertai kehidupan kita pada malam hari ini. Mari saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau belajar kembali melanjutkan pembahasan kita. Kita mau belajar mengenai buah roh. Ya, kalau kemarin kita sudah belajar 4 karakter buah roh. Ya, dimulai dari kasih, kemudian sukacita, kemudian damai sejahtera, dan kita terakhir sudah belajar mengenai kesabaran. Malam hari ini kita mau kembali belajar buah roh yang kelima. Tapi sebelumnya mari kita sama-sama terlebih dahulu baca, ya, apa buah roh kelima itu dalam Galatia pasal yang kelima. Galatia pasal yang kelima. Ayat yang ke-22. Demikian firman Tuhan, Galatia pasal yang kelima, ayat yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, yang pertama sudah kita pelajari. Yang kedua, sukacita. Yang ketiga, damai sejahtera. Yang keempat, kesabaran. Yang kelima, kemurahan. Ya, yang kelima adalah kemurahan. Kita akan belajar malam hari ini mengenai buah roh kemurahan, dan kalau Tuhan izinkan nanti kita akan lanjutkan dengan buah roh kebaikan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kemurahan itu adalah ketika kita mendapatkan sesuatu yang seharusnya kita tidak dapatkan. Seharusnya kita tidak layak menerimanya, tetapi kita tetap diberi, kita mendapatkan itu, maka itu adalah kemurahan. Dan kalau kita melihat kehidupan kita manusia berdosa, kita sebetulnya tidak layak untuk mendapatkan keselamatan. Kita sebagai manusia berdosa sebetulnya kita tidak layak menerima kehidupan yang kekal. Seharusnya yang kita terima adalah maut, adalah kematian yang kekal. Tetapi karena kemurahan Tuhan yang begitu besar atas kehidupan kita, maka
kita bisa menerima keselamatan itu, kita bisa menerima kehidupan yang kekal. Itulah kemurahannya Tuhan. Bukan karena kita layak, bukan karena kita pandai, bukan karena kita banyak sekali berbuat baik. Tidak. Semata-mata keselamatan kehidupan kekal yang kita terima dengan iman kita, itu adalah kemurahannya Tuhan. Kasih karunia-Nya Tuhan, kemurahannya Tuhan. Dan kalau di dalam Titus pasal ketiga ayat 4-5, Titus pasal yang ketiga ayat 4 sampai yang kelima, dikatakan bahwa tetapi ketika nyata kemurahan Allah, ya, tetapi ketika nyata kemurahan Allah, juru selamat kita dan kasih-Nya kepada manusia, pada waktu itu Dia telah menyelamatkan kita, bukan karena perbuatan baik yang telah kita lakukan, tetapi karena rahmat-Nya oleh permandian kelahiran kembali dan oleh pembaharuan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Jadi jelas sekali kita harus ingat bahwa keselamatan kehidupan kekal yang kita terima dari Allah itu adalah wujud nyata kemurahannya Allah bagi kehidupan kita manusia berdosa. Dan saat ini kesempatan kita untuk kita beribadah, kesempatan kita untuk kita melayani Tuhan, kesempatan kita untuk melakukan segala pekerjaan yang baik, itu adalah wujud nyata kemurahan Tuhan. Tadi kita pujikan, Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Dia merancangkan masa depan yang indah di dalam kehidupan kita, itu adalah wujud kemurahan Tuhan. Ketika kita menghadapi berbagai macam masalah, pencobaan, sakit, penyakit, dan yang lainnya, dan kita ditolong oleh Tuhan, itu adalah wujud dari kemurahannya Tuhan. Tetapi seringkali saudara, kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang sudah percaya, sudah menerima kemurahan yang begitu besar dari Tuhan, yang seharusnya tidak layak kita menerimanya, tetapi kita tetap diberi dan kita tetap menerima kemurahan itu. Seringkali kita menganggap sepele, kita menyepelekan kemurahan Tuhan yang begitu besar. Kalau kita lihat tadi di ayat di dalam Titus 3, kita melihat bahwa kemurahan Tuhan itu adalah korban Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Tetapi seringkali ketika kita hidup di dalam dunia ini, kita seringkali menganggap remeh kemurahan Tuhan yang begitu besar. Kita seringkali menganggap sebelah mata kemurahan Tuhan yang begitu besar. Padahal kalau kita ingat bagaimana Yesus harus melewati penderitaan yang begitu luar biasa untuk menunjukkan, mewujudkan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi seringkali kita menganggap kemurahan Tuhan itu sesuatu yang murahan. Ketika kita beribadah, ketika kita melayani Tuhan, kita diberi kesempatan hidup untuk beribadah, melayani Tuhan, menyembah Tuhan. Itu adalah kemurahan Tuhan yang begitu besar. Tetapi seringkali kita menganggap remeh, kita menganggap kemurahan yang besar itu sebagai sesuatu yang murahan ketika kita beribadah asal-asalan. Ketika kita melayani Tuhan asal-asalan. Ketika kita menjalani hidup kita semau gue, kata orang Jakarta. Saya mau berbuat dosa, ya saya berbuat dosa, saya tidak mau berbuat dosa, ya saya tidak berbuat dosa. Itu sama seperti kita sebetulnya sedang membuat nilai kemurahan Tuhan yang begitu besar itu menjadi sesuatu yang murahan. Jangan sampai kehidupan kita seperti itu, saudara. Karena kalau kita menganggap kemurahan Tuhan itu sebagai sesuatu yang murahan, maka kita tidak mungkin menjadi kehidupan yang akan melahirkan, membuahkan buah roh kemurahan. Dasarnya adalah kemurahan Allah yang begitu besar yang sudah kita terima.
Wujud nyatanya bagi kita apa? Prakteknya bagi kita supaya kita bisa menghasilkan kemurahan, buah roh kemurahan ini dalam kehidupan kita. Ya, karena kita sudah menerima kemurahan yang begitu besar dari Tuhan, maka sudah selayaknya, sudah seharusnya kita membagikan juga kemurahan Tuhan yang begitu besar. Di dalam 2 Korintus 9 ayat 13, kita mau lihat bagaimana seharusnya kita hidup agar buah roh kemurahan itu dapat semakin besar dalam kehidupan kita. 2 Korintus 9 ayat ke-13 dikatakan, dan oleh sebab kamu telah tahan uji dalam pelayanan itu, mereka memuliakan Allah karena ketaatan kamu dalam pengakuan akan Injil Kristus dan karena kemurahan hatimu dalam membagikan segala sesuatu dengan mereka dan dengan semua orang. Jadi prakteknya, salah satu praktek agar kita dapat menghasilkan buah roh kemurahan adalah dengan kita rela memberi dan membagikan segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam pelayanan, di dalam semua orang, bagi semua orang. Rela membagikan dan memberi segala sesuatu yang dibutuhkan di dalam pelayanan dan bagi semua orang. Ya. Ini bukan hanya berbicara mengenai materi, saudara. Ya. Di dalam sebuah pelayanan dalam gereja, betul untuk operasional gereja, untuk pelayanan-pelayanan yang ada, uang dibutuhkan. Tetapi ini bukan hanya bicara tentang memberi apa yang sudah kita terima dari Tuhan, berkat uang yang sudah kita terima dari Tuhan, bukan hanya itu. Tetapi lebih jauh daripada itu, bagaimana ketika kita sudah menerima kemurahan Tuhan, ketika kita sudah menerima keselamatan dari Tuhan, kita memberi dan membagikan kasih itu kepada orang lain. Ketika kita sudah menerima firman Tuhan, kita membagikan dan memberikan firman itu kepada orang lain yang membutuhkan. Dan membagikan hal ini, membagikan kasih Kristus, membagikan firman Tuhan, menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang lain, ini dibutuhkan dan namanya kemurahan hati. Kalau saya sedang tidak bermurah hati, saya tidak akan membagikan itu kepada orang lain. Tetapi orang-orang yang bermurah hati, orang-orang yang mau menghasilkan buah roh kemurahan ini harus mau belajar untuk membagikan itu. Ya. Kalau gereja membutuhkan sesuatu, saya melihat jemaat begitu luar biasa. Ambil bagian ketika nanti mau ada kids camp misalnya. Ya. Saya melihat ada orang-orang yang dengan murah hati membagikan, memberikan sebagian berkat yang sudah diterima untuk mendukung kegiatan kids camp. Waktu kemarin outing youth saya melihat begitu banyak. Tetapi bukan hanya tentang materi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana ketika kita sudah menerima kasih Tuhan, ketika kita sudah menerima firman kebenaran, bagaimana ketika kita sudah menerima kuasa Roh Kudus, kita bagikan, kita berikan kepada orang lain. Itu juga dibutuhkan kemurahan. Dan kalau kita bisa melakukan itu, maka buah roh kemurahan ini akan semakin besar di dalam kehidupan kita. Yang kedua, saudara, di dalam Kolose 3 ayat ke-12. Kolose 3 ayat 12. Dikatakan, karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Jadi kemurahan ini bukan hanya sekedar, oh ya saya kalau lagi murah hati, saya akan berbagi, saya akan memberi kepada orang lain, saya akan bermurah hati. Tidak, tetapi dikatakan kenakanlah. Kenakanlah itu artinya kita pakai kemurahan itu. Sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan, sebagai orang-orang yang sudah dikuduskan, sebagai orang-orang yang sudah dikasihi oleh Allah, kita harus mengenakan kemurahan itu. Kita harus pakai kemurahan itu dan kita bawa kemana-mana.
Kalau kita pakai nggak mungkin kemudian saya mau ke sana, saya tinggalkan. Ya kalau kita pakai pasti akan terus kita, kemanapun kita melangkah, ya kita akan pakai terus. Makanya katakan kenakanlah belas kasihan, kemurahan salah satunya, kerendahan hati, dan seterusnya. Jadi kemurahan ini harus terus kita kenakan saudara. Dan harus menjadi gaya hidup kita sehari-hari. Harus menjadi keseharian kita. Bagaimana sehari-hari kita berhadapan dengan orang lain. Ya, orang yang membutuhkan kasih Kristus, kita melihat kok kayaknya orang ini sedang membutuhkan perhatian ya. Kita dengan murah hati kita berikan perhatian. Kok sepertinya orang ini membutuhkan kesaksian mengenai Yesus. Kita saksikan kebaikan Tuhan. Ini adalah buah roh kemurahan saudara. Jadi dengan dasar kita sudah menerima kemurahan dari Tuhan, kita sudah menerima kasih yang sempurna itu dari Tuhan, maka kita harus menjadi orang-orang pilihan yang sudah dikuduskan dan dikasihinya. Kita harus mengenakan kemurahan dan kita harus terus mau beri, kita harus mau terus bagikan kepada orang-orang lain. Sekali lagi, bicara kemurahan bukan hanya bicara tentang materi, tetapi jauh lebih daripada itu. Bagaimana kita memberikan perhatian kepada orang-orang yang membutuhkan, kita membagikan kasih Kristus, bagaimana kita menceritakan kebaikan Tuhan, bagaimana kita terus menguatkan kehidupan yang sedang lemah. Ya. Ini adalah buah roh kemurahan. Yang berikutnya saudara kita mau belajar pada malam hari ini buah roh yang keenam, yaitu buah roh kebaikan. Ya, buah roh kebaikan. Kalau kita bicara mengenai kebaikan saudara, kita harus ingat bahwa perbuatan baik kita itu tidak menyelamatkan kita. Ya. Yang menyelamatkan kita adalah iman percaya kita kepada Tuhan. Ya. Tetapi sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan, orang-orang yang sudah menerima kehidupan yang kekal, maka kita harus menjadi orang-orang yang berbuat baik, melakukan pekerjaan baik, melakukan segala kebaikan, sehingga kehidupan kita dapat menghasilkan buah roh kebaikan. Prakteknya apa saudara? Prakteknya apa? Mari kita sama-sama baca di dalam Galatia 6, Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi selama kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, dikatakan mari kita sama-sama berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Ya, kita harus mau belajar untuk berbuat baik kepada semua orang. Ke semua orang dikatakan. Tetapi terutama kepada kawan-kawan seiman kita, kepada saudara seiman kita. Ketika kita melihat ada saudara seiman kita yang membutuhkan sesuatu, kita harus berbuat baik kepada mereka. Jadi antara kemurahan dengan kebaikan ini sedikit banyak nyambung saudara. Ya, tidak terpisah. Ketika kita melihat bagaimana ada orang yang membutuhkan, meskipun dia bukan saudara seiman kita, tapi kita lihat dia membutuhkan bantuan, maka kita harus belajar untuk mau berbuat baik kepada mereka, kepada dia. Karena dikatakan bukan hanya kepada saudara, memang terutama kepada saudara seiman, tetapi sebelum terutama kepada saudara seiman dikatakan tadi kepada semua orang. Artinya tidak pandang orang itu beragama apa, orang itu sedang bagaimana keadaannya dan sebagainya, tetap kita harus berbuat baik kepada mereka. Ya. Dan bahkan ketika kita bicara mengenai perbuatan baik ini, berbuat baik kepada semua orang, kita bisa melihat dalam Roma 12 ayat 21.
Ini semakin sulit ini berbuat baiknya. Kalau tadi hanya berbuat baik kepada semua orang begitu ya. Tetapi ada hal kedua yang harus kita ingat, bahwa Roma 12 ayat 21 dikatakan, janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Jadi meskipun ada orang yang menjahati kita, ada orang yang menyakiti kita, ada orang yang melukai kita, tetap kita harus berbuat baik kepada dia. Dikatakan tadi berbuat baik kepada semua orang, tidak pandang bulu. Dia berbuat baik kepada kita dulu atau tidak, atau bahkan mungkin dia berbuat jahat kepada kita. Tetapi dikatakan tadi, kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Ketika kita disakiti orang, tetap kita harus belajar berbuat baik kepada orang itu. Sulit. Sangat sulit, saudara, saya katakan. Tetapi kalau kita bisa melakukan itu, maka kita sebetulnya sedang menumbuhkan buah roh kebaikan di dalam kehidupan kita. Amin. Kalau ada orang yang menyakiti kita, kemudian kita tetap berbuat baik kepada dia, kita tetap menunjukkan kebaikan kepada dia, maka sebetulnya kita sedang menumbuhkan buah roh kebaikan di dalam kehidupan kita. Kalau ada orang berbuat baik kemudian kita membalas dengan kebaikan, itu sesuatu yang biasa, saudara. Betul ya? Kalau ada orang berbuat baik kepada kita, menolong kita misalnya, kemudian kita menolong dia kembali, itu sesuatu yang lumrah, sesuatu yang biasa, yang ya memang seharusnya begitu dan mudah dilakukan. Tapi ketika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, ketika ada yang menyakiti kehidupan kita, dan kita membalas dengan kebaikan, maka itu sesuatu yang luar biasa. Dan Tuhan perhitungkan itu. Dan kita akan menjadi orang-orang yang dapat menghasilkan buah roh kebaikan. Efesus 2 ayat 10. Efesus 2 ayat 10. Kenapa kita harus terus berbuat baik kepada semua orang dan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan? Ya. Karena dikatakan dalam Efesus 2 ayat 10 bahwa karena kita ini buatan Allah, kita ini diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya, dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi kita harus berbuat baik kepada semua orang dan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan, bahkan meskipun menyakitkan bagi kita saat kita berbuat baik itu. Tetapi kita harus lakukan itu. Kenapa? Karena kita diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik. Kita ini dilahirkan kembali dalam melalui korban Kristus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan baik di dalam Kristus yang dipersiapkan Allah dari sebelumnya. Dan dikatakan bahwa Allah mau supaya kita hidup di dalamnya. Allah mau supaya kita hidup dalam pekerjaan-pekerjaan baik tersebut. Karena itu harus kita lakukan, saudara. Bukan hanya supaya kita bisa menghasilkan buah roh kebaikan, tetapi supaya kita benar-benar, kita yang adalah ciptaannya Allah, kita dapat melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Ya. Dan yang terakhir, saudara, di dalam Matius 25 ayat 21. Boleh para pelayan menyiapkan diri? Matius 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Ya. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jadi yang terakhir adalah kita mengerjakan talenta yang Tuhan sudah beri dengan penuh kesetiaan. Ya, kita mengerjakan talenta-talenta yang Tuhan sudah beri dengan kesetiaan. Mulai dari perkara-perkara kecil. Ini adalah salah satu pekerjaan baik yang Tuhan sudah siapkan bagi kehidupan kita. Dan kita harus kerjakan, mulai dari perkara kecil.
Kita kerjakan dengan setia, dengan sungguh-sungguh. Maka ketika Tuhan melihat itu menjadi sesuatu yang baik dalam kehidupan kita, maka Tuhan akan menambahkan, memberikan kepada kita tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Dan bukan hanya itu, saudara. Saat kita menjadi orang-orang baik, orang-orang yang menghasilkan buah roh kebaikan ini dengan mengerjakan talenta, dengan setia, maka dikatakan tadi, masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Artinya apa? Artinya kita akan merasakan, kita akan menerima dengan penuh kebahagiaan dari Tuhan. Damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan kita. Dan kita akan merasakan kebahagiaan yang Tuhan juga rasakan. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Ya. Ini saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini kita belajar dua hal. Ya. Buah roh tentang kemurahan dan buah roh kebaikan. Biar kehidupan kita menjadi kehidupan yang selalu senantiasa menunjukkan dua buah roh ini, saudara. Karena kita adalah orang-orang yang sudah dihiasi dengan kemurahan Tuhan. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini karena kemurahan Tuhan. Dan kita harus mau menunjukkan kemurahan itu, melakukan pekerjaan-pekerjaan baik. Kita harus mau berbuat baik kepada semua orang, bahkan untuk orang yang menyakiti hati kita pun, melukai kita, yang berbuat jahat kepada kita pun, kita tetap harus berbuat baik. Maka kalau kita lakukan itu, maka hidup kita akan dapat menghasilkan buah roh kemurahan dan buah roh kebaikan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari saudara kita, Bapak Ibu Saudara dapat mengambil posisi yang nyaman untuk kita kembali datang berdoa, menyembah Tuhan, mengambil waktu beberapa waktu ke depan ini untuk kita menyembah Tuhan. Kita mau pujikan terlebih dahulu dengan sikap menyembah kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Amin. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Mari kita mau pujikan kembali dari atas dan kita masuk dalam penyembahan kita kepada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan,
terjadi bagiku. Sekali lagi, oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, sembah Kau Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan. selamanya Kau ajaib Ya Yesus, bagiku. benar Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib Amin. bagiku. Kau ajaib bagiku Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau ajaib, selamanya Kau mulia, selamanya Kau terbesar, Kau terhebat. Haleluya, haleluya. Kau Allah, Kau Tuhan yang sudah lakukan pekerjaan baik dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, Yesus Tuhan, Kau Raja, Kau Tuhan, Kau yang kami tinggikan, Kau Allah yang layak kami sembah, layak kami agungkan, Raja segala raja, penguasa hidup kami Tuhan. Haleluya, Hosana, 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 Hosana bagi Raja yang duduk di tahta, bagi Allah yang hidup, bagi Yesus. Haleluya, 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 haleluya,
besar. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Hosana. 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 Glory bagimu Raja. Glory bagimu Tuhan, Allah yang kekal, Raja damai. Haleluya, 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 haleluya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari gunakan waktu ini untuk saudara memanjatkan doa-doa saudara di hadapan Tuhan. Apa yang ada dalam hati, apa yang ada dalam pikiran saudara, utarakan di hadapan Tuhan. Pergumulan hidup, masalah, keinginan, tapi terlebih dari semua itu, berdoalah agar Roh Kudus menuntun kehidupan kita untuk dapat menunjukkan kemurahan dalam hidup kita. Agar Roh Kudus menuntun agar kita dapat berbuat baik kepada semua orang, bahkan kepada orang-orang yang sudah berbuat jahat menyakiti kehidupan kita. Berdoalah agar Roh Kudus menuntun agar kita terus dapat melakukan setiap pekerjaan-pekerjaan baik dengan setia mulai dari perkara kecil. Agar kehidupan kita dapat menjadi kehidupan yang menghasilkan buah roh kemurahan dan buah roh kebaikan. Berdoalah di hadapan Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Berserulah kepada Tuhan. Panjatkan doa-doamu di hadapan Tuhan. Dan biarkan singer dan kami memujikan lagu haleluya. Terus saudara berdoa kepada Tuhan. Terus saudara berdoa kepada Tuhan. Dan nanti kalau saudara sudah selesai berdoa, saudara dapat bersama-sama kembali menyembah bersama dengan kami di tempat ini. Haleluya, 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 haleluya,
yang sudah mendengar setiap seruan doa kami pada malam hari ini Tuhan. Apapun yang anak-anak-Mu utarakan kepada Engkau Tuhan, kami percaya Tuhan sendiri yang sudah mendengar. Dan kami percaya Tuhan, ketika doa orang-orang benar dipanjatkan, Engkau sendiri yang akan menjadi jawaban bagi kehidupan mereka. Engkau akan memberikan jawaban tepat sesuai dengan waktu-Mu, tepat sesuai dengan kehendak rencana-Mu bagi kehidupan kami semua. Kami percaya Tuhan, setiap anak-anak-Mu yang berada di dalam masalah, yang harus menghadapi masalah demi masalah, harus menghadapi pergumulan hidup, pencobaan dalam kehidupannya. Kami percaya Engkau yang akan memberikan kekuatan, Engkau yang akan memberikan penghiburan, bahkan Engkau yang akan memberikan jalan keluar bagi kehidupan mereka Tuhan. Kami percaya damai sejahtera dari surga mengalir, kasih dari tempat maha tinggi mengalir, memenuhi kehidupan anak-anak-Mu, melingkupi hati dan pikiran anak-anak-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami tahu karena kami percaya pengharapan kami hanya di dalam-Mu saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit di dalam tubuh jasmani kami berdoa Tuhan. Kami berdoa dimanapun kami berada, siapapun kami, apapun penyakit kami percaya bahwa bilur-bilur Tuhan sudah menyembuhkan. Bilur-bilur Tuhan sudah menyembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala sakit penyakit di dalam tubuh kami sudah dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kami tahu dan kami percaya bahwa tubuh kami adalah bait-Mu yang kudus. Dan biar Tuhan melalui tubuh kami terus semakin setia, kami terus semakin taat di dalam pengikutan kami akan Tuhan. Kami terus semakin setia dan taat beribadah dan melayani Tuhan. Kami terus setia dan taat mengerjakan setiap pekerjaan baik yang Tuhan sudah tetapkan bagi kehidupan kami. Kami terus melalui tubuh kami dapat berbuat baik kepada semua orang. Kami dapat menunjukkan kemurahan kepada setiap orang Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Kami percaya Tuhan, Kau juga yang sudah melimpahkan damai sejahtera kepada jemaat-Mu Tuhan, yang sudah lanjut usia, yang sehari-hari mereka sulit beraktivitas. Tapi kami percaya damai sejahtera, kemurahan Tuhan, sukacita surga, pengharapan yang selalu baru terus melimpah dalam hati mereka Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami percaya Tuhan, mereka yang terus memegang teguh iman mereka. Kami percaya Tuhan, Roh Kudus yang akan terus membuat mereka teguh dan kuat di hari-hari akhir yang semakin jahat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan untuk segala pekerjaan baik yang Tuhan akan kerjakan dalam kehidupan kami, khususnya di gereja Ebenezer ini. Seluruh kegiatan ibadah, seluruh rencana-rencana program yang ada, kami percaya biar kiranya Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berhadirat, Tuhan yang melawat setiap ibadah-ibadah kami, Tuhan yang bekerja dalam setiap kegiatan-kegiatan program kami Tuhan. Mulai dari yang terkecil, dari pelayanan anak-anak sampai yang dewasa pun kami percaya Engkau akan melawat, mengubahkan, membentuk kehidupan kami, khususnya dengan firman-Mu di dalam kekuatan kuasa Roh Kudus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami juga berdoa untuk Kota Mojokerto yang hari-hari ini sedang merayakan hari jadinya Tuhan. Kami berdoa biarlah kota ini dapat menjadi kota yang penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Kami berdoa biar Kota Mojokerto penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Biar kesejahteraan ada di dalam Kota Mojokerto ini Tuhan. Kami berdoa untuk Ibu Wali dan seluruh jajaran pemerintahan yang ada. Biar kiranya Tuhan yang memberikan hikmat, Tuhan yang memberikan roh yang takut akan Tuhan. Sehingga setiap dalam pengambilan kebijakan
dalam memerintah, memanage kota Mojokerto, semuanya benar-benar sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Dan biar Tuhan segala sesuatu yang baik terjadi di dalam kota ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus, kami bersyukur pada malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan. Dan kami berdoa juga teringat khusus untuk Ibu Gembala, kami berdoa biar kiranya Tuhan yang berkati beliau dengan kekuatan kesehatan yang selalu baru senantiasa setiap hari, hikmat urapan daripada Roh Kudus, otoritas yang baru dari Tuhan. Dalam tongkat pengembalaan dia dapat mengembalakan Tuhan setiap kami umat-Mu Tuhan, sehingga kami jemaat-Mu di Ebenezer terus berada di dalam jalan kebenaran Tuhan. Kami terus ada dalam jalan firman Tuhan. Kami terus ada dalam tuntunan Roh Kudus. Tolong beliau Tuhan, tolong Ibu Gembala, agar Tuhan tetap Tuhan memberikan kekuatan kesehatan, hikmat Tuhan melimpah atas hidupnya. Damai sejahtera Tuhan ada dalam hati dan pikirannya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur pada malam hari ini, dan kami percaya Tuhan yang sudah mendengar dan akan mengabulkan setiap doa-doa kami sesuai dengan kehendak dan waktunya Tuhan. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Mari sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan yang dapat bangkit berdiri, mari bersama-sama saya undang bangkit berdiri. Yang sulit tidak apa-apa, tetap duduk atau berlutut silahkan. Mari sebelum kita mengakhiri ibadah doa kita pada malam hari ini, saya mau mengajak kita kembali memuji kebesaran Tuhan, kehebatan Tuhan, kebesaran Tuhan. Kita mau tinggikan Dia. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku aku. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku. Sekali lagi katakan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian Bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak ku agungkan. Katakan dimuliakan, dimuliakan, ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Sekali lagi katakan dimuliakan, ditinggikan. Ditinggikan. Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang
Kau Rajaku. Katakan Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Katakan Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Bapa, kami akan akhiri ibadah doa penyembahan kami malam hari ini dengan memohonkan berkat dari Tuhan. Karena kami tahu Kau adalah Allah yang besar, Kau adalah ajaib, Kau adalah Allah yang mulia, yang selalu Tuhan, yang selalu menjaga memelihara kehidupan kami, yang selalu memberkati kehidupan kami. Dan biar Tuhan hidup kami terus melimpah dengan ucapan syukur untuk dapat memuliakan, meninggikan Kau senantiasa dalam kehidupan kami, dengan melakukan segala pekerjaan yang baik, dengan melakukan segala kemurahan demi kemurahan bagi orang lain. Terima kasih Bapa, dan kami malam hari ini membuka hati untuk menerima berkat daripada-Mu Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini biar kiranya kita terima damai sejahtera yang dari Allah Bapa, cinta kasih yang sempurna dari Yesus Kristus di dalam persekutuan yang indah dalam Roh Kudus. Biar kiranya terus memberkati kita, menyertai kita dari malam hari ini sampai Maranatha Yesus datang kedua kalinya. Dan terimalah berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami akhiri ibadah kami malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang sudah terima berkat Tuhan malam hari ini bersama saya katakan amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.